purposive sampling. Jadi apa sih purposive sampling itu? Jadi purposive sampling itu adalah salah satu teknik non-probabilitas yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja memilih individu yang paling relevan untuk dijadikan penelitian tertentu. Nah, jadi kapan digunakannya purposive sampling? Nah, purposive sampling ini digunakan ketika peneliti membutuhkan informasi dari kelompoknya yang memiliki karakteristik yang khusus. Nah, selain itu, purposive sampling dapat digunakan dalam studi kasus, studi kualitatif, dan juga maupun penelitian eksploratif. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari metode purposive sampling. Yuk lihat ada apa aja sih. Kelebihan metode purposive sampling yang pertama yaitu tepat sasaran. Kenapa? Karena respondennya dipilih secara sengaja dan memang memiliki informasi yang cukup relevan, jadi data yang diperoleh lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, metode ini lebih hemat waktu dan biaya, karena kita tidak perlu survei ke banyak orang, hanya perlu fokus ke orang yang penting untuk diteliti saja. Ketiga, metode ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam ataupun studi kasus. Itu dia beberapa kelebihan dari metode ini. Cukup menarik ya? Tapi ada kelemahannya juga loh. Kelemahannya yang pertama yaitu metode ini bisa bersifat subjektif atau bias karena respondennya dipilih sendiri oleh peneliti, jadi bisa aja nggak objektif. Kedua, metode ini tidak bisa digeneralisasi sehingga hasilnya hanya berlaku untuk kelompok tertentu aja, tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Yang terakhir, metode ini memiliki resiko salah pilih responden, apalagi jika peneliti kurang paham kriteria yang tepat, maka data yang diperoleh bisa kurang akurat. Jadi itu beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode purposive sampling. Selanjutnya ada contoh purposive sampling. Yang pertama, menyelidiki tingkat kriminalitas di suatu daerah dengan memilih informan seperti Kapolresta, pelaku dan korban kriminal. Yang kedua, ada meneliti Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan memilih perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Selanjutnya, yang ketiga ada menganalisis feedback pelanggan produk baru dengan memilih segmen pelanggan yang sudah mencoba produk tersebut. Yang keempat yaitu memilih kandidat terampil untuk lowongan pekerjaan dengan cara memilih kandidat yang ahli di dalam bidang tersebut. Yang kelima ada meneliti kebijakan pendidikan inklusif dengan melibatkan kepala sekolah, tim kurikulum, dan guru yang berpengalaman. Terakhir yaitu meneliti hubungan antara tingkat stres mahasiswa perantau dengan memilih mahasiswa tahun pertama yang kuliah di suatu daerah dan berasal dari luar daerah tersebut.